Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript tingkat menengah atau intermediate, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer. Untuk video kali ini kita kemungkinan nggak bakal ngoding karena aku mau ngebahas satu hal yang penting yang ada di JavaScript. Jadi mungkin kalian nggak perlu ngoding, cuman ngeliatin aku aja ngejelasin dan ngetik dikit-dikit codingan supaya kalian tahu tentang hal penting ini. Karena ya kalau kalian udah pakai JavaScript berarti kalian harus tahu hal-hal penting yang bakal digunain kan di JavaScript, kayak begitu. Tapi kayak biasa sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu ke kalian uh, tutorial JavaScript intermediate ini aku bikin berupa playlist. Jadi kalau kalian mau nonton semua video yang ada di playlist ini, kalian cari aja di YouTube Cara Fajar, pergi ke tab playlist dan cari playlist yang judulnya tutorial JavaScript intermediate. Nah, di sini kalian bisa nonton semua video yang aku bahas tentang JavaScript tingkat menengah gitu ya. Nah, gitu aku udah jelasin di sini. Jadi kalau kalian tertarik silahkan nonton. Udah gitu aja yang mau kasih tahu. Jadi langsung aja lah ya, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Yang mau kita bahas sekarang adalah asynchronous dan synchronous yang ada di JavaScript. Buat yang belum tahu ya, gampangnya asynchronous dan synchronous itu bakal aku bilang sebagai metode gimana menjalankan sebuah program JavaScript. Jadi aku langsung liatin aja. Di sini aku bakal bikin console log. Apa ya? Progress gini. Progress 1. Aku bakal duplicate 2, 3, 4, 5. Nah, coba ya. Aku save. Aku buka ini filenya, inspect, dan aku lihat bagian konsol, aku zoom in dulu. Kalau kita refresh, pasti yang muncul adalah progres 1 sampai 5 berurutan kayak yang aku tulis. Jadi 1 2 3 4 5, di sini juga 1 2 3 4 5. Nah, di sini bisa kita bilang secara default JavaScript ini ngejalanin programnya secara sinkronus. Sinkronus itu kayak bisa dibilang berurutan gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, kalian lihat 1 2 3 4 5. Tuh. Kayak begitu. Itu namanya sinkronus. Sedangkan kalau asinkronus itu nggak berurutan. Misalnya, ini progres 1, progres 2, progres 3 ternyata ada banyak banget, ada panjang banget. Misalnya aja di progres 3 kalian mengimport data dari Excel ke database. Misalnya ada ribuan. Nah, ini kan nggak selesai itu. Nggak selesai, jadi dibiarin aja dulu bekerja di belakang layar progres 3-nya, dilanjutin progres 4, progres 5. Jadi nanti hasilnya bakal konsol lognya progres 1, progres 2, progres 4, progres 5. Nanti kalau udah selesai baru muncul progres 3. Nah, itu yang namanya asinkronus. Jadi asinkronus itu nggak berurutan dari atas sampai bawah, tapi asinkronus itu yang mana selesai duluan boleh yang mana yang progresnya udah selesai, ya udah dikerjainnya yang mana cepet gitulah. Aduh, aku agak bingung ngejelasinnya. Intinya asinkronus itu lawan dari sinkronus. Kalau sinkronus kan harus dari atas dulu. Jadi kalau sinkronus itu misalnya progres 1 dijalanin, 2 dijalanin, 3 ternyata belum selesai, ya udah aplikasi kita atau website kita bakal diem aja. Dia nggak ngejalanin progres 4, nggak ngejalanin progres 5 karena progres 3 belum selesai. Jadi tungguin sampai progres ini selesai, baru boleh lanjut progres 4. Nah, ini kalau sinkronus harus selesai dulu baru lanjut 4. Ingat, kalau sinkronus itu berurutan dari 1 sampai 5. 1 atas, pokoknya urutannya dari atas sampai ke bawah, itu sinkronus. Tapi kalau asinkronus, yang mana duluan selesai, ya udah dia yang duluan dimunculin konsolnya. Ini dalam contoh konsol ya. Kalau dalam fungsi-fungsi lain intinya kalau belum selesai ya udah kerjalah di balik layar, aku bakal ngelanjutin progres atau fungsi lainnya kayak gini. Jadi
Kalau kita pakai asinkronus di sini, kayak yang aku bilang tadi, progres 1 selesai, 2 selesai, 3 belum selesai, ya udah, 3 bakal kerja di belakang layar, bakal lanjut ke progres 4 dan progres 5. Nah, teorinya kayak begitu. Bakal aku liatin contohnya abis ini. Jadi kalian coba-coba aja dulu, seharusnya nggak usah dicoba, bakal ngerti kayak gini ya. Untuk sinkronus ini ya, aku udah liatin ke kalian, progres 1 sampai 5 berurutan berurutan dari atas ke bawah sesuai codingannya. Yaitu nyetak atau ngekonsolok 1 sampai 5 dari atas ke bawah. Jadi di sini 1 2 3 4 5 sesuai urutan, munculnya juga sama 1 2 3 4 5 sesuai urutan. Nah, sekarang yang mau aku liatin gimana sih contoh asinkronus. Aku bakal bikin aja coba asinkronus di progres 3 ini. Jadi anggap aja progres 1, 2, 4, dan 5 ini adalah progres atau codingan kalian yang simple banget, yang nggak ngebutuhin waktu yang lama. Sedangkan yang untuk progres ketiga ini yaitu ngebutuhin waktu yang lama. Kayak aku contohin tadi, mungkin kalian di sini pakai fitur import data. Nah, import data kan pasti makin banyak datanya, makin butuh waktu lama. Nggak mungkin kita nungguin, misalnya import data ini butuh waktu 1 jam. Nggak mungkin dong aplikasi kita nungguin 1 jam baru ngelanjutin progres 4 dan progres 5 yang ada website kita nggak jalan. Nah, gimana solusinya? Solusinya menggunakan metode asinkronus. Contohnya kayak begini. Jadi, kalian ikutin aja apa ya yang aku omongin ini. Jadi, aku bakal coba pakai set timeout. Nah, di sini aku bikin 2000. Jadi nunggu 2 detik baru nyetak konsolok progres 3. Aku bakal ganti jadi 3 detik deh biar agak lama. Nah, ini misalnya progres import data membutuhkan waktu. Jadi biarin aja. Lanjut ke progres selanjutnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau udah kayak begini, maka yang di konsol atau yang dikerjain duluan nih, bakal 1, 2, 4, 5, nanti kalau udah 3 detik, bakal progres 3 muncul. Oke, kita coba aja. Refresh. 1, 2, 4, 5, tungguin. Tuh, udah 3 detik, muncul progres 3. Nah, itu dia contoh dari asinkronus. Jadi, 4 dan 5 ini, 4 dan 5 nggak perlu nungguin progres 3 selesai dulu, baru muncul progres 4 dan 5. Nggak perlu nungguin kayak gitu karena bakal lama. Jadi, kalau kalian misalnya ada banyak progres atau proses di codingan kalian cari tahu dulu ada nggak progres atau codingan kalian yang butuh waktu banyak sehingga kalian mau kerjainnya itu di balik layar, nggak perlu nungguin selesai dulu baru progres selanjutnya atau codingan selanjutnya dijalanin. Nah, kalian cari tahu dulu. Kalau udah kalian cari tahu, baru kalian bisa menggunakan metode asinkronus di codingan itu. Nah, contoh metode penggunaan asinkronus apa aja sih di JavaScript? 1, udah aku bikin videonya kemarin, yaitu callback. 2, ada yang namanya promise. Ini belum kita bahas. Dan yang ketiga ada yang namanya async await. Nah, dari ketiga ini yang baru aku bahas yaitu callback doang, yaitu di video sebelumnya. Jadi kalau ada waktu, mungkin bakal aku bahas tentang promise dan async await ini. Jadi untuk sekarang contohnya kayak begini. Yang penting kalian udah paham dulu konsep asinkronus di JavaScript. Oke, karena sinkronus atau penggunaan metode asinkronus lah bakal lumayan banyak kalian butuhin kalau kalian udah ngoding-ngoding pakai JavaScript. Terlebih lagi asinkronus untuk biarin codingan itu berjalan di belakang layar sehingga codingan lain nggak perlu nungguin dia selesai. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Video kali ini sebentar aja, kayak yang aku bilang tadi, kalian nggak bakal ngoding di video ini. Cukup ngelihat aku ngobrol aja ya. Cukup ngelihat aku ngobrol sambil jelasin dikit-dikit.
tentang perbedaan sinkronus dan asinkronus. Ini emang sedikit pembahasannya, tapi aku anggap penting. Seharusnya semua programmer pasti nganggap ini penting, karena ya kalau nggak penting, pikir aja lah, nggak ada metode asinkronus ya kayak mana aplikasi kalian bakal stuck nungguin satu progres sampai selesai baru boleh jalanin progres lainnya. Nah, makanya itulah yang aku bilang metode asinkronus ini penting untuk diketahui dan dipelajari. Kayak gitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.